Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Civic Podcast, tempat ngobrol santai tapi penuh isi. Tentunya bersama saya, Koni Handaya Manawangsi yang akan menemani perbincangan pada kesempatan kali ini. Beberapa tahun terakhir, isu lingkungan di Kota Banjarmasin menjadi pusat perhatian. Mulai dari sampah di sungai, banjir, sampah sampai ke bahu jalan, bahkan ruang hijau terbuka di Banjarmasin sangat berkurang. Nah, menariknya, perubahan di Banjarmasin tidak hanya dari pemerintah saja loh teman-teman semua, tapi juga dari komunitas-komunitas kecil yang pelan-pelan akan memberikan dampak besar. Pada hari ini, saya tidak sendiri tentunya, dan saya hari ini akan ditemani oleh narasumber yang sangat-sangat keren dan sangat memberikan nanti motivasi dan juga solusi bagaimana sih supaya kita juga ikut serta dalam menangani lingkungan ini supaya menjadi lestari. Nah, pada hari ini saya bersama dengan Kak Rifin sebagai Duta Pepelingasih Kota Banjarmasin. Oke, mungkin untuk memperkenalkan diri langsung aja untuk biar teman-teman juga kenal kita. Baik, izinnya Pak siapa tadi namanya? Koni. Koni. Perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Saya selaku Duta Pepelingasih Kota Banjarmasin tahun 2023, Duta Pepelingasih Kalimantan Selatan tahun 2024. Soon to be Duta Pepelingasih Indonesia. Wow, keren sekali teman-teman. Dan untuk permasalahan persampahan ini ya, kita kemarin hampir turun seluruhnya gitu dalam mengambil keputusan persampahan dan juga menangani persampahan tadi kemarin. Terus juga sekarang dari pembina kita Pepelingasih Kota Banjarmasin kemarin baru aja dilantik menjadi Kepala PDPAL Kota Banjarmasin. Nah, kebetulan. Jadi disinilah kita bisa buat makin push lagi limit kita supaya lingkungan Kota Banjarmasin jauh lebih bagus, jauh lebih baik, terutama di wilayah Kusumayan sekarang. Gitu. Betul, tentunya Kak Arif ini sudah sangat paham tentang lingkungan ya Kak. Okay. Apalagi sudah sampai Duta Indonesia. Belum. Belum. Soon ya. Oh, sebentar lagi ya. Nah Kak, mungkin untuk pertanyaan awal nih ya Kak, supaya kan lagi rame-ramenya nih di Banjarmasin nih kan tentang kasus sampah nih Kak. Sampah kan sampai ke bahu jalan, bahkan itu sampai mengganggu para pengendara motor, mobil, bahkan pejalan kaki. Dan juga ya Kak, tempat TPA di Basiri kan ditutup. Nah itu menjadikan sebuah tantangan juga nih bagi para yang pembuang sampahnya kan Kak. Nah mungkin bagaimana sih Kak caranya nih biar masyarakat juga nih tahu bagaimana sih biar mengurangi sampah itu tuh biar tidak sampai ke bahu jalan. Padahal kan sudah kemarin sempat ditangani sama pihak pemerintah, tapi kembali lagi bahwa sampah itu sampai ke jalan. Bagaimana Kak? Jadi pada gini ya kronologinya, pada tahun 2025 awal, kira-kira tanggal 20 Februari 2025 kemarin itu Menteri Lingkungan Hidup pada masa itu Pak Hanif Faisal datang ke Banjarmasin dan tiba-tiba untuk TPA Basiri dengan berbagai macam pelanggaran yang terlihat gitu. Pada dasarnya TPA Basiri itu kan sifatnya sanitary landfill. Dia memiliki saluran-saluran sanitasi yang dimana di situ kita menampung air lindi. Air lindi itu kan air yang terkena sampah, sampah yang membusuk. Di dalam air lindi itu sendiri banyak banget zat-zatnya seperti contoh metana, yang dimana kalau air lindi ini nggak didaur ulang maka ini bakal cepat membakar juga. Terus juga akibatnya banyak, kayak kalau dikonsumsi atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa mengakibatkan kanker. Dan yang terjadi di sana, air lindinya ini di TPA Basiri kemarin meluber ke airan warga. Dan ada pengakuan beberapa warga sekitar sana juga. Hasil riset saya pribadi kemarin di sana, ada beberapa orang yang menggunakan air dari sampah tersebut digunakan untuk mandi dan lain-lain. Yang air ini maksud ada air yang belum didaur ulang.
Terus berlanjut setelah TPA Basir ini ditutup, lalu kemana nih sampahnya semua? Akhirnya ya seperti kita lihat pada bulan Februari sampai Maret 2023, pada itu bulan puasa, kita ngeliat di mana-mana sampah di Gerjan ya kayak di Veteran, di HKSN, di hampir seluruh titik di kota Banjarmasin itu semua ada. Apa yang terjadi kalau kita memikirkan secara ekonominya, di sini ada ekonomi ya, di sini ada defisit sampah, yang dimana ketika itu persampahan yang terus meningkat tiap harinya, terus dari pengelolaan sampah yang di kota belum mampu untuk menangani sampah tersebut, maka tertimbunlah sampah di seluruh kota Banjarmasin. Dan yang paling viral itu kemarin kan ada di satu titik jalan yang dimana tuh satu jalan itu isinya penuh sampah gitu. Terus kemudian dari situ pemerintah kota itu mencoba untuk melakukan negosiasi ke TPA Banjarbakula yang ada di Banjarbaru. Terus dapatlah deal-dealan 170 ton sampah perharinya yang bisa ditampung oleh TPA Banjarbakula tersebut. Tapi walaupun kita udah dapat di situ, masih defisit lagi. Kalau yang kita pikir ya, kira-kira kita dapat 170 ton, namun sampah yang ada di kota Banjarmasin 500 ton per hari lebih, 500 ton lebih. Jadi kita ada sekitar 300 ton sampah yang defisit kemarin. Nah itu bagaimananya caranya kita untuk lebih didaur ulang, berbagai macam lah kita memikirkan solusi dari persampahan tersebut, ya, ulang, terus penggunaan kembali dan lain-lain. Sekarang TPA Basiri sampai sekarang itu masih belum dibuka, dan pada dasarnya TPA Basiri itu udah dalam fase limitasinya, udah dalam fase yang hampir penuh gitu. Tidak sanggup lagi untuk menampung persampahan kota Banjarmasin. Nah, kalau dalam Permen LHK itu sendiri ada menjelaskan bahwasanya tahun 2030 sudah tidak diperbolehkan lagi membuang sampah di TPA. Jadi bagaimana caranya itu harus kita pikirkan. Bagaimana caranya baik itu provinsi, kota, kabupaten, semuanya harus bisa mendaur ulang persampahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi sampah harus bisa memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai guna, dan juga ada harga yang bisa ditetapkan atau bisa didapatkan dari sampah tersebut. Jadi sekarang kalau bisa sampah itu harus dijual, sudah harus ada nilai jualnya gitu. Jadi yang terjadi di Banjarmasin pada masa itu, kita kemarin udah di fase yang kritis banget, mau hari raya, mau lebaran, di mana semua sampah menumpuk di jalan, udah nggak leluasa lagi, kita mau kemana-mana susah. Dan di situ kemarin dari seluruh, kami nggak mengatasnamakan delegasi, tapi kita mengatasnamakan seluruh pemuda kota Banjarmasin. Kita ngajak semua buat melakukan aksi bersih-bersih. Ya, jadi kita membersihin TPA, membersihin TPS biar, dan juga kemarin yang lumayan ramai itu aksinya, kami dibantu lebih dari 150 pemuda kota Banjarmasin itu kemarin untuk membersihkan TPA Veteran di H-2 hari raya. Wah, itu lumayan tantangan banget ya. Karena mingguan lebaran dipaksa untuk harus membersihkan itu. Paling banyak banget sampahnya itu. Betul. Jadi kita kemarin bersih-bersih, terus juga alhamdulillah keesokan harinya Bapak Wali Kota kita, Bapak Yamin HR, membantu ikut dalam melakukan pembersihan
sampah di Kota Banjarmasin di Hamin 1 Lebaran. Berarti Hamin 2 sama Hamin 1 ya Pak? Ya, hari Lebaran. Hamin 1 bersihkan sampah, besoknya kita Lebaran. Nah, itu kemarin kita nyampe jam 3 malam gitu, buat bersih-bersih sampah. Lebarannya Ya, sudah malam. bareng Bapak Wali Kota kita. Wah, itu lumayan sih. Kayak gimana sih kita ngeliatin gini kan, menampakkan kepada ya, pemerintah bahwasanya aksi-aksi dari para pemuda itu sudah dalam fase yang berani untuk Terjun langsung. ya, terjun, terus juga memungut sampah yang dimana hampir semua orang kan nggak Kotor ya. kotor, banyak penyakit, tapi kayak gimana pun caranya kita harus turun ya dalam membantu permasalahan baik itu persampahan lingkungan Kota Banjarmasin, karena di kota kita harus sayang gitu kan, kita harus rawat gitu. Terus kita banyak banget itu melakukan aksi bersih-bersih hampir di 7 titik. Kemarin TPS liar, 1 di TPA melakukan pembersihan saluran air lindi itu. Kemarin habis sekitar 1 bulan full itu untuk melakukan pembersihan di mana, dan juga setelah itu kita yang sekarang merasakan efeknya. Sekarang sampah udah nggak sana kesini lagi, terus TPS liar ya. TPS juga udah beberapa TPS liar ya, kemarin udah ditutup, dan juga impact-nya yang paling besar adalah kita berhasil juga buat melakukan pendaur ulangan sampah secara mandiri. Kemarin kita melakukan teknisinya juga, bagaimana caranya membuat pupuk secara cepat, pupuk dari sampah-sampah organik. Karena hampir 50% atas itu rata-rata sampah di Kota Banjarmasin itu adalah sampah organik yang aslinya ini berasal dari entah itu limbah makanan, limbah restoran, hotelan, yang dimana itu lumayan gede gitu loh. Jadi dari 50% tersebut, gimana caranya kita buat daur ulangnya secara cepat ya, dalam bentuk kita jual lagi dalam bentuk kompos. Nah, kemarin kita melakukan riset ya, teknologinya gimana, dan dihasilkan yang paling cepat itu kemarin ada di 7 hari dalam bentuk kompos. Dimana kita menggunakan starter pack juga, di situ kita berhubungkan ya gimana caranya sampah organiknya minimal kita bisa minimalisir lagi ya daripada persampahan lainnya. Sekarang di TPA Pasiri, kalau orang lihat ke sana nanti jauh mungkin peninjauan lah di mana, di sana kita bakal lihat ada rumah mangkok, terus juga pembuatan kompos. Budidaya mangkok itu lumayan waktu juga dalam penguraian sampah organik ya, sampah organik. Jadi di situ lumayan sekarang bisa lah jadi tempat pengolahan sampah organik yang tepat gitu di Kota Banjarmasin. Terus juga sekarang ada juga kemarin dari bibit-bibitnya pemuda-pemudi lingkungan juga. Di situ kita menemukan teknologi yang dimana bisa membuat sampah plastik jadi minyak. Namun ini teknologinya harus disempurnakan lagi ya, bagaimana? Karena masih kurang teknologi atau gimana? Kayak gini kan, kalau kita menggunakan plastik, pada dasarnya plastik itu terbuat dari minyak bumi lagi. Jadi kayak gimana caranya? Sedangkan kalau bisa, walaupun bisa, yang diperlukan sampahnya itu menumpuk dan juga prosesnya yang lumayan boros dalam pengeluarannya. Jadi ini bagaimana cara kita supaya teknologinya jauh lebih lagi kayak gitu. Terus juga permasalahan persampahan kan yang banjir itu, persampahan di sungai itu kayak utama ya. Kita melihat mata bangun tidur yang kita lihat tuh hampir semua di Kota Banjarmasin rata-rata kita lihat sungai. Nah jadi persampahan di Kota Banjarmasin itu nggak cuma persampahan kotanya, cuma juga persampahan yang ada di sungai.
masalah utama juga penyebab banjir yang enggak. Nah, kalau kita membicarakan tentang banjir tadi, sedimentasi pertanahan kita itu udah lumayan tinggi, hampir di rata-rata 30 sentian sedimentasinya. Oleh sebab itu, kalau terjadi banjir, maka kita pasti yang pertama terkena banjir. Terus juga dalam risetnya 2017 ya, kalau nggak salah, itu tinggi permukaan air laut kita udah di bawah permukaan laut, di 16 cm di bawah permukaan laut. Yang itu gimana juga sulit lah pada saat ini untuk kita jadi tantangan untuk dalam permasalahan penanggulangan banjir. Bagaimana caranya kita memikirkan supaya di beberapa titik tertentu agar tidak terlalu berdampak dalam banjirnya gitu. Terus juga sampah itu salah satu faktor. Namun untuk persampahan di kota itu ada dari dinas lingkungan itu melakukan pembersihan cek gondok secara rutin, terus juga sampah-sampah yang ada di sungai itu dibersihkan. Makanya kalau kita lihat kan di sini pasti bersih, di sepanjang Sungai Bantaran, Sungai Mangkapura itu masih bersih. Sudah tidak ada Sudah tidak ada lagi karena dibersihkan. Iya. Karena rutin ya Kak, jadi kan sebelum-sebelumnya ini Siring itu banyak sekali eceng gondok, bahkan kayu-kayu pun itu juga eceng gondok kayu. Itu jadi salah satu yang membuat banjir. Itu kemarin kita ada beberapa, kayak kemarin pas waktu banjir di Aceh, kita kemarin dapat juga gelondongan kayu. Di sini kan? Yang waktu banjir Januari 2020 Ya. kemarin kita dapat juga gelondongan kayu. Waduh, berarti dampaknya itu besar banget teman-teman, karena kan padahal jauh banget ya Kak, dari Aceh sampai ke Kalimantan Selatan. Kita juga ada gitu loh. Dan itu nyampe di kota kita, kota Banjarmasin. Nah, kalau dicari tahu latar belakangnya itu asalnya dari Sungai Mangkapura. Nah, kalau Mengalir berarti ya Kak sampai ke sini. kira-kira ya kiriman dari mana gitu, kita nggak tahu. Cuma yang kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita mulai minimalisir impact-nya dari kayu-kayu tadi. Untungnya juga aliran arus kita kan ya lambat, nggak gitu, terlalu nggak yang kencang gitu. Jadi tidak memiliki impact yang besar gitu. Namun dalam hal ini pemerintah kota juga melakukan pembersihan lah dari gelondongan-gelondongan kayu. Itu hasilnya kira-kira 120 ton gelondongan kayu kemarin. Jadi ini lumayan berdampak ya. Jadi bagaimana caranya kita harus merawat sungai juga. Bagaimana caranya kita agar sungai kita bisa digunakan sebagaimana mestinya, bukan menjadi tempat untuk membuang sampah. Karena di sini kan kita hampir semua peribahasa itu ataupun kayak itu jarang ada yang menggunakan ataupun yang membahas tentang lingkungan. Jadi bagaimana caranya kita memberikan semangat lagi untuk menjiwai lingkungan kita, bagaimana kita merawat lingkungan. Karena sekarang kan kita melihat sendiri lah lingkungan kita ini demi masa depan kita, masa depan anak cucu kita ke depannya. Ini sangat penting agar ke depannya bisa terjaga ya. Masa kalian nggak mau gitu melihat anak cucu kita menikmati apa yang kita rasakan sekarang. Jadi marilah kita itu bersama-sama merawat lingkungannya. Kalaupun kita nggak bisa memberikan kekuatan dalam bentuk tenaga, kita juga bisa memberikan support dalam bentuk tulisan-tulisan kepada teman-teman yang sedang berupaya berusaha dalam menanggulangi permasalahan persampahan kota Banjarmasin. Menurutku juga permasalahan persampahan Banjarmasin ini nggak bakal selesai dalam 5-15 tahun ke depan. Jadi ini masih perlu susah ya. Karena kita harus merubah pola pikir juga masyarakatnya. Jadi kami juga sebagai Duta PPLI Ngasih terus juga mengedukasi, memberikan edukasi kepada baik itu teman-teman sekalian, baik itu pemuda ataupun semua kalangan lah masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di Banjarmasin sendiri pun
mari kita dalam hal ini merawat lingkungan kita, terus juga kurangi aktivitas-aktivitas yang membuat pencemaran gitu. Pencemaran seperti kayak membuang sampah sembarangan, kurangi penggunaan plastik. Kalau di kampus bisa pakai tumbler, tempat makan, teman-teman semua. makan. Karena kalau kita pakai tumbler atau tempat makan itu, kita juga ikut aksi untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di Banjarmasin ini. Apalagi kan sekarang kalau misalnya kita pakai plastik atau pakai wadah-wadah yang susah diurai, itu tuh menyebabkan banyak sekali pencemaran juga ya kan. Iya, betul sekali. Mumpung ini plastik lagi mahal, jadi pakailah tumbler yang bisa digunakan kembali gitu. Karena kan kalau tumbler kan sekali mahal tapi bisa dipakai bertahun-tahun, dan juga kalau misalnya plastik kan habis makan, habis minum dibuang dan itu tidak bisa dipakai kembali. Nah, kan kalau misalnya sampah ini juga kan nggak bisa kalau misalnya kita bergerak sendiri, itu juga harus dari kesadaran diri masing-masing. Nah, kemarin juga ada kan Kak, Bu Haja Ananda ini Wakil Wali Kota memberikan edukasi juga untuk memilah sampah dari rumah. Karena kan kalau misalnya di tempat sampah ini kan repot juga Kak, karena kan harus memilah kembali. Jadi Bu Haja Ananda kemarin itu juga memberikan edukasi bahwa mulailah memilah sampah dari rumah. Kalau yang itu kemarin pada bulan Maret ya, 2025 kita dihimbau untuk seluruh warga Kota Banjarmasin untuk memilah sampah. Kita bagi menjadi sampah makanan, sampah residu, sampah yang bisa didaur ulang, baik itu contohnya sekarang kayak sampah plastik, kresek, dan itu semua masih bisa didaur ulang lagi. Sampah yang bisa didaur ulang dan juga sampah yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kita bagi jadi 2 plastik. Nah, di mana untuk sampah residunya ini bakalan dikirim langsung ke TPA Banjarbangkula yang ada di Banjarbaru. Sedangkan sampah yang masih bisa didaur ulang kita bawa ke TPA Basiri untuk dilakukan pendaur ulangannya secara lebih lanjut sesuai dengan golongan yang kita tahu. Sebenarnya nggak cuma sampah sih teman-teman, bahkan yang untuk orang-orang tinggal di pinggiran sungai itu juga harus menjaga lingkungannya, karena di sana tempat ekosistem lah habitatnya. Apalagi banyak kan kemarin juga kami ada sempat mempelajari tentang masyarakat pinggiran sungai membuang minyak ke sungai. Nah itu juga salah satu utama pencemaran lingkungan teman-teman. Nah jadi untuk teman-teman yang mempunyai minyak jelantah itu bisa aja sih dikasihkan atau dijual ke tempat komunitas yang mendaur ulang minyak jelantah. Jadi jangan dibuang ke sungai ataupun ke lingkungan sekitar, karena itu menyebabkan ekosistem bahkan lingkungan kita itu tuh tidak baik. Seperti tadi air ya Kak. Dan sekarang juga kalau yang membahas minyak jelantah, harga minyak jelantah lagi tinggi. Iya betul. Jadi kalau teman-teman punya minyak jelantah ya silahkan cari pengepul, pasti ada di satu kampung kali, pasti ada pengepulnya yang bisa menampung dari minyak jelantah. Kalau permasalahan sungai, kita lihat sendiri kan semua orang mandi airnya langsung dari sungai. Terus juga limbahnya pun langsung dibuang ke sungai lagi. Betul. Jadi bagaimana kita harus inilah mulai mencoba bagaimana caranya bisa lebih diperhatikan lagi untuk perairan kita, persungaian kita. Ada yang namanya sistem pengolahan air limbah, di mana pengolahan air limbah ini di sana kita melakukan pengolahan air limbah yang misalkan limbah cuci pakaian, limbah laundry, limbah mandi, itu semua harus didaur ulang sebelum masuk ke dalam lingkungan yang kita gali gitu. Jadi kalau kita langsung buang ke dalam sungai, ujung-ujungnya ikan-ikannya langsung mati ya. Ekosistem yang di kota kita yang bakal mati. Karena nggak mau gitu yang terjadi sekarang di wilayah Jawa, khususnya Jakarta kemarin kan banyak banget populasi ikan sapu-sapu. Betul. Nah, ikan sapu-sapu ini kan dia tunggal gitu, nggak ada predator. Jadi dia yang memakan malah. Dia yang menghabiskan sistemnya. Jadi kamu nggak kayak kita harus hari-hari nangkap ikannya ikan sapu-sapu. Apalagi kan sungai di Kalimantan Selatan ini kan besar banget, mungkin kayak kita nangkepin satu-satu. Jadi bahkan
kalau cuma satu orang pun nggak bakal selesai Iya. gitu loh. Karena kan sapu-sapu ini kan sistemnya kan Inflasi juga, tahan terhadap berbagai macam limbah, logam juga. logam. Nah, gimana kalau ini terjadi di sungai kita? Bayangin aja kita hari-hari makan ikan sapu-sapu kan, ya nggak lucu. Jadinya kita gimana caranya sebelum terjadi seperti yang ada di Jakarta saat ini, kita harus menanggulangi. Jangan buang limbah, contohnya air cucian pakaian, air masak, terus juga air masak nggak apa-apa kan? Kayak minyak Minyak ya, ya, minyak, terus juga oli, ya itu yang untuk bengkel ya, limbah-limbah membahayakan yang ada zat rumah kimianya sakit. ya. Jangan dibuang ke sungai kayak gitu aja. Ya mungkin itu tadi tuh penjelasan tentang lingkungan yang ada di Banjarmasin, dan tidak hanya di Banjarmasin sih, tapi di seluruh Indonesia juga. Nah mungkin untuk Kak Arifin, mungkin bisa dikasih solusi dan bagaimana sih supaya teman-teman juga nih bisa paham atau bagaimana cara menanggulanginya supaya tidak terjadi seperti di Banjarmasin ini sampah semakin meluap lah. Kalau dari saya simpel aja. Di sini saya mau ngajak seluruh kalangan masyarakat ya, khususnya di Kota Banjarmasin kita agar lebih meningkatkan kepedulian kita terhadap permasalahan lingkungan yang ada di kota kita. Kalau enggak bisa memberikan usaha, enggak bisa melakukan aksi, mari kita berikan suara-suara. Kita suarakan suara-suara kita gunakan di mana-mana. Sosial media. Kalau enggak di secara langsung, baik itu di sosial media ataupun di dalam aksi-aksi kita selalu menggaungkan, kita ngajak seluruh masyarakat, khususnya tadi di Kota Banjarmasin, ayo kita lebih peduli lagi terhadap permasalahan sampah yang ada kita. Dan juga kepada pemuda agar bisa lebih meningkatkan lagi pengetahuannya terhadap permasalahan yang ada di Kota Banjarmasin, baik itu permasalahan lingkungan, baik itu permasalahan lainnya, kita tingkatkan lagi edukasi kita. Dan juga kepada masyarakat di wilayah pesisiran sungai, mari kita tadi jangan buang limbah seharian kita ke sungai. Itu aja sih kira-kira dari saya. Nah, tadi itu juga saran-saran dari Kak Arifin mungkin bisa teman-teman diterapkan dari sekarang, karena kalau bukan kita siapa lagi ya Pak? Masa kita harus nunggu beberapa tahun lagi, itu akan membuat pencemaran lingkungan itu semakin meluap. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ada sampah itu dipilah dari rumah ya Kak ya. Terus kalau ada limbah jangan dibuang sembarangan, bisa didaur ulang. Dan ingat ya teman-teman, yang punya minyak jelantah bisa cari pengepulnya, karena nih kata Kak Arifin juga lagi harganya lagi naik-naik. Nah, karena kalau misalnya dijual untung ada kita, itu termasuk limbah yang bisa dimanfaatkan. Apalagi kalau misalnya limbah itu nanti bisa diekspor, jadi makin nilainya makin tinggi ya Pak. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa lingkungannya dijaga dan dilestarikan, dan untuk anak muda semua ikut serta juga untuk peduli lingkungan, tidak hanya di Banjarmasin tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Kak Arifin hari ini sudah berhadir di Civic Podcast, dan mohon maaf kalau misalnya hari ini sangat kurang ataupun kurang memuaskan untuk kakak, dan juga terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga apa yang disampaikan Kak Arifin bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin next time kita bisa berbincang lagi ya Kak untuk lingkungan, dan siapa tahu kita bisa berkolaborasi langsung ke lapangan ya untuk bisa melihat bagaimana sih keadaan di Banjarmasin ini. Mungkin itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya Koni Hanaya Marawangsi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.